bangunnya. Maksudnya ikut urun, ikut patungan, ikut sedekah tatkala ada masjid dibangun. Kalau memang dia mampu yang membangun sebuah masjid, ya luar biasa. Ya, saya dengar. Adapun kebenarannya wallahu taala alam saya tidak ngerti. Di Jakarta itu ada namanya Masjid Kuba Emas. Itu katanya didirikan oleh seorang hajah, ibu-ibu. Nah, begitu ini informasinya. Berarti apa? Itu masjid ya sudah. Pahalanya tatkala Masjid Kuba Emas ini dipergunakan untuk sholat, dipasrahkan misalnya kepada tim atau bagaimana ya. Tapi yang membangun seorang wanita hajah, maka pahalanya ini semuanya dimiliki oleh Bu Hajah tersebut, luar biasa. Kalaupun Bu Hajah ini sudah mati misalnya, selagi Masjid Kuba Emas dimanfaatkan oleh orang, beliau akan tetap mendapatkan pahala dari bangun masjid. Kalau kita jangankan bangun satu masjid, ya enggak? Kita mencari makan aja sulit ya, tapi jangan pelit. Kalau misalnya setiap hari atau setiap bulan hanya mendapatkan rezeki satu bulannya itu 1,5 juta. Ya, kata orang Singosari, mbok yao gitu ya. Mbok yao yang 100 diletakkan di suatu tempat sedekah. Kalau misalnya ada pesantren lagi bangun, ada masjid lagi bangun, ada musola lagi bangun, walaupun cuma 100.000, ya dah, itu kan lumayan. Sebagai apa? Besok jadi kiriman pahala bagi kita. Kita satu bulan hanya mendapatkan bayaran berapa? 1,5 juta. Maka dikurangi 100.000, jadi berapa? Sisanya 1,4 juta. Insya Allah cukup. Ya, yang 100 saja ini, walaupun tidak setiap bulan loh ya. Syukur-syukur setiap bulan 100. Begitulah cara berpikir kalau kita kepingin ikut bangun masjid, karena pahalanya akan berkesinambungan. Begitu. Wa baitan libni sabil banahu, atau mendirikan rumah yang dipergunakan untuk ibnu sabil, orang-orang asing atau orang-orang yang bepergian, atau mungkin kalau sekarang namanya seperti anak jalanan gitu ya. Ada orang bangun rumah dipergunakan untuk fasilitas umum tapi yang baik, kemudian diurus dengan yang baik, ya enggak? Wah, di situ sediakan musolanya atau peralatan-peralatan ibadah. Syukur-syukur kalau dikasih ada ngajinya, tapi untuk umum. Namanya ibnu sabil, orang yang bepergian boleh tidur di situ ya, semacam rumah singgah begitu ya. Membangun seperti itu. Wah, ini pahalanya besar. Tapi kan tidak semua orang begitu kan? Ya. Orang kadang-kadang sudah membangun rumah, mau dijadikan ibnu sabil, dibilang sayang-sayang ini. Ponakan saya belum punya rumah ini. Kasih ponakan aja lah. Anak saya, cucu saya, kan gitu umumnya orang ya. Nah, tapi kalau ini enggak, betul-betul dia membangun rumah untuk ibnu sabil, tempat rumah singgah siapa saja yang yang mau memanfaatkannya dengan kebaikan begitu. Wa nahron ajrohu, atau sungai yang dialirkan. Jadi misalnya ada sungai, ini sungai Singosari ini ya. Kemudian ada orang berinisiatif dengan perizinan resmi membuat aliran untuk beberapa desa. Begitu kurang lebih. Maka tatkala air itu terus mengalir setelah ada irigasi tambahan dari seorang yang berbuat baik, selagi irigasi ini terus dipergunakan sampai anak cucu, maka orang yang membuat ini mendapatkan pahala. Begitu.